Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini melalui ibadah yang boleh kita kerjakan pada malam hari ini. Patut kita mensyukuri dan mari kita bersama-sama untuk kita boleh bersekutu dengan firman Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan karunia Tuhan. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Dan khususnya pada malam hari ini kami syukuri jikalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama bersekutu Tuhan. Walaupun harus melalui media online ini Tuhan, namun tidak mengurangi sukacita kami dan iman percaya kami bahwa ketika kami bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkati setiap tanah hati kami, supaya setiap kami boleh memiliki tanah hati yang gembur ya Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang boleh ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan setiap kami, hati, pikiran, perasaan, kehendak kami untuk kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semuanya, bahkan hamba-Mu yang akan memperkatakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan malam hari ini kita boleh bersyukur kalau kita masih boleh berikan kesempatan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang merupakan berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan menjadi keinginan setiap orang ya. Tidak ada orang yang tidak ingin diberkati, bahkan itu menjadi kesukaan jadi bagi setiap kita. Namun, adakah kita ketika kita diberkati, kita mau menjadi berkat? Ini pertanyaan buat kita. Tidak semua orang mau menjadi berkat. Dan firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Abram dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa setiap kita ya rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, berbicara berkat tentu kita tidak bisa membatasi berkat itu hanya sekedar berkat secara materi, secara lahiriah, namun segala apa yang kita terima daripada Tuhan lewat hidup, kesempatan, ya, kesehatan, umur panjang. Bahkan berkat yang terutama yang yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, itu menjadi berkat yang utama. Dan malam hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita juga boleh menikmati berkat yang diberikan Abraham ya oleh Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahwa Abraham dipanggil untuk diberkati ya. Ketika Tuhan memanggil Abraham dan memerintahkan pergilah dari negeri sanak saudaramu, dan ayat yang kedua berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur ya, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi berkat itu turun diberikan oleh Allah kepada Allah ketika Allah memanggil ya. Jadi Allah dipanggil Tuhan, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati ya, untuk diberkati ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian juga kita, bahwa berkat itu juga turun kepada kita di dalam firman-Nya.
di dalam Galatia 3 ayat yang ke 9, ayat 8 sampai 9, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Bukankah kita juga termasuk bangsa-bangsa itu? Nah, kita telah menerima berkat, ya, daripada berkat yang diterima oleh Abraham. Ya, seperti kita bahwa kita telah terhisap keturunan Abraham, bahkan maka kita berhak juga menerima janji Allah, yaitu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Ayat 9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati. Setiap kita bisa mengamankan firman Tuhan itu. Saya katakan kembali bahwa setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang dipanggil adalah orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang menerima berkat yang daripada Tuhan. Seperti Allah telah memanggil Abraham. Abraham diberkati Abraham dipanggil untuk diberkati. Saya dan saudara dipanggil oleh Allah untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya, ketika Abraham keluar, ya, dipanggil untuk keluar dari Haran menuju tanah Kanaan, ya, dikatakan juga bahwa Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ya, oleh keturunan Abraham dikatakan firman Tuhan, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, maka berkat itu juga kita terima oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi dikatakan bahwa oleh karena iman kita kepada Yesus, kita menerima berkat yang hidup bersama-sama. Ya, dikatakan iman diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Abraham adalah bapak orang yang beriman. Iya, ketika firman Tuhan disampaikan, Abraham lalu merespon, dia taat. Kalau kita pelajari, ya, bahwa Abraham pada waktu itu belum mengenal Allah, karena bapaknya Terah, ya, itu adalah penyembah berhala. Dia tinggal di Ur Kasdim. Nah, namun di sini ketika Allah memanggil Abraham, lalu di ayat yang kita kembali kepada Kejadian 12, ya. Ya, katakan ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, Tuhan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya, Abraham tidak lagi berpikir secara logika, bagaimana mungkin, ya. Namun pasal-pasal berikutnya Abraham bertanya ketika Allah berfirman kepada Abraham menjumpai kembali, ya, karena beberapa kali Allah terus menjumpai Abraham, ya, untuk berfirman ketika Abraham mulai mendirikan mezbah, ya, ketika dia sampai di Mamre, ya, Tuhan berbicara lagi, mengingatkan kembali akan janjinya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar, ya, memberkati seperti debu, ya, keturunannya seperti debu, seperti bintang-bintang di langit. Itu respon Abraham adalah dia pergi memenuhi panggilan Tuhan. Demikian setiap kita, bahwa setiap kita dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan, itu bukan oleh karena, jadi kalau saudara diberkati bukan oleh karena usaha, bukan oleh karena hasil usaha kita, bukan oleh karena hasil jerih lelah kita, jerih payah kita,
Efesus 2 ya, Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan ya, kita terima berkat daripada Tuhan, itu bukan karena hasil usahamu. Saya katakan tadi Abraham ya adalah sebelum dipanggil oleh Allah ya, Abraham adalah orang kaya ya. Artinya kalau kita berbicara soal berkat, jangan semata-mata hati kita tertuju kepada berkat-berkat jasmani ya. Namun kita mau lihat berkat yang sebenarnya ya, yaitu berkat yang tidak habis dimakan ngengat ya, yang bersifat kekal ya itu. Jadi berkat kita dipanggil karena kita dipanggil diberkati Tuhan, untuk diberkati Tuhan, dan berkat Tuhan itu adalah kemurahan dan belas kasihan Tuhan ya. Jadi katakan itu karena pemberian Allah, karena kemurahan Allah, oleh karena kasih karunia daripada Allah. Ini yang dikatakan berkat yang sesungguhnya ya Pak Ibu. Jadi dipanggil untuk diberkati, untuk mendapatkan berkat ya. Jadi berkat apa Bapak Ibu saudara-saudara? Berkat keselamatan. Dari dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Ini berkat yang sejati ya. Ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan keluarga sanak saudaranya dari Haran menuju ke tanah Kanaan ya. Kita tahu tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu ya. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan di tanah Kanaan itu. Ada berkat ya bagi keturunan Abraham, termasuk kita, yaitu tanah Kanaan samawi, berkat yang kekal, keselamatan yang kekal, yaitu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di dalam Galatia ya, Galatia 3 ayat yang ke-14 dikatakan, Galatia 3 ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Ayat yang ke-13 kita naik, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi oleh karena salib Kristuslah kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu pengampunan dosa, yaitu pembenaran dan keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, hanya oleh karena Yesus Kristuslah kita telah menerima. Oleh karena iman percaya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Jadi Abraham dipanggil untuk diberkati, saudara dan saya dipanggil untuk diberkati, menerima berkat yang sejati, yaitu keselamatan melalui iman percaya. Iman itu kepercayaan yang adalah pemberian dari Allah ya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Jadi bukan soal makan minum pakai. Sebab itu firman Tuhan di dalam Matius ya 6 ayat 37, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan soal makan minum pakai. Kerajaan Allah berbicara soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang menyelamatkan ya. Jadi itu yang perlu kita terima, berkat ya, yang abadi, berkat yang tidak bisa habis. Kalau berkat makan minum pakai itu ditambahkan, menyertai orang-orang benar, orang-orang yang dipanggil itu, berkat makan minum pakai itu pasti Tuhan sediakan, seberapapun itu ya.
ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima datangnya daripada Tuhan, maka membuat hati kita bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan bahwa itu datangnya daripada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak menyadari bahwa itu bahwa datangnya bukan daripada Tuhan, terkadang kita sebagai manusia selalu mengatakan bahwa kekayaan kita, ya, keuangan kita, keberhasilan kita itu oleh karena sebab akibat, oleh karena kita, oleh karena hasil jerih lelah kita. Ya, memang benar. Ya, ketika engkau bekerja keras engkau akan mendapatkan hasil kerja. Namun pekerjaan itu kita sadari bahwa segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak diberkati dengan kesehatan, bagaimana kita bisa mendapat pekerjaan? Kalau bukan karena Tuhan, ya, kita tidak mungkin menerima segala sesuatunya. Semua datangnya daripada Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Tubuh ini buatan Tuhan. Jadi betapa kita menjadi orang yang naif jika kita mengatakan bahwa segala sesuatu yang saat ini kita terima, kita rasakan, kita kecap, ya, soal hal-hal lahiriah ini oleh karena hasil kita. Itu kita adalah orang-orang yang bukan beriman. Tapi orang-orang yang beriman tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kita terima daripada Tuhan itu adalah berkat. Ya, bahkan hidup kita, nafas hidup kita ini berkat yang datangnya daripada Tuhan. Itu tambahan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Tapi berkat yang sejati adalah berkat keselamatan yang kekal, ya, yang tidak bisa diambil atau tidak bisa lenyap. Firman Tuhan dikatakan di dalam Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ya, saudara dan saya dipanggil untuk keluar. Ya, keluar. Abraham dipanggil untuk keluar dari Haran. Ya, dari Uskadin tadi Tera membawa keluar, lalu sampai di Haran. Firman Tuhan disampaikan, Abraham keluar dari Haran ke tanah Kanaan. Dipanggil untuk diberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau yang cuman kita pikirkan soal makan minum pakai kekayaan, iman kita kecil sekali. Iman kita iman yang murahan. Ya, kalau cuman berkat itu hanya berbicara soal makan minum pakai secara lahiriah. Dikatakan tadi Markus 8 ayat 36. Seberapapun banyak, ya, engkau meraih apa yang ada di dunia ini, tidak akan membawa kepada kekekalan. Ketika seseorang mati, kekayaan itu akan ditinggalkan. Bahkan kekayaan akan membuat kehilangan jiwa kita. Karena akar dari segala kejahatan cinta akan uang. Karena memburu uang lah, banyak orang-orang yang tidak diselamatkan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan memandang berkat itu hanya soal lahiriah, soal minum makan pakai. Tetapi mari kita memandang berkat Tuhan itu, yaitu menjadi sebagai berkat yang kekal, yaitu keselamatan. Ya. Dikatakan kembali di dalam Kejadian 12 tadi bahwa Abraham diberkati, dipanggil untuk diberkati Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nama masyhur, nama terhormat, dihormati, Tuhan bisa buat kita. Ya, kita rindu, manusia rindu selalu dihormati, menjadi orang. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu ketika kita boleh menerima Yesus Kristus yang menjadi berkat yang sejati itu, menjadi bagian kita. Ketika kita telah menjadi milik Tuhan, firman Tuhan minggu yang lalu, maka janji-janji, ya, Abraham janji sebagai ahli waris anak Allah akan diberikan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Tuhan sendiri akan membuat namamu masyhur. Tuhan akan membuat Abraham termasyhur dan terbukti
nama Abraham tercatat ya di dalam kitab ya, Alkitab kita. Dalam kebenaran firman Tuhan telah dinyatakan bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Dia adalah orang yang menerima janji ya, penggenapan. Oleh keturunan kita juga menerima janji. Oleh keturunan Abraham kita juga telah jadi menerima berkat daripada Tuhan. Lalu selanjutnya, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi saudara dipanggil tidak hanya diberkati. Abraham dipanggil tidak hanya diberkati, tidak hanya diberkati dengan berkat-berkat ya, keturunan, berkat keselamatan ya, dibuat tadi namanya termasyur. Tapi di situ tujuan Allah memanggil Abraham, dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dengan tujuan supaya saudara dan saya boleh menjadi berkat. Nah, tadi saya katakan bahwa semua orang ingin diberkati, semua orang suka diberkati. Namun apakah semua orang suka atau ingin menjadi berkat? Ini menjadi pertanyaan, Bapak Ibu. Namun saya yakin dan percaya, ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memampukan kita, memimpin kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Seperti pada malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa tujuan Allah memberkati kita supaya saya dan saudara boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Seperti Abraham dikatakan, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Oleh keturunanmu semua bangsa diberkati. Oleh karena kita, keturunan kita, bangsa-bangsa diberkati. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin ya Bapak Ibu ya. Dan jadi kita boleh supaya kita percaya bahwa diberkati Tuhan itu bukan hanya sekedar pemberitaan, namun berkat itu merupakan kepercayaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau katakan kalau kita diberkati menjadi berkat, yaitu bahwa berkat Tuhan itu menjadi satu kepercayaan. Jadi setiap berkat yang boleh kita terima yang datang daripada Tuhan ini menjadi kepercayaan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh mengerjakannya. Apapun itu, jika saudara dan saya diberkati dengan kesehatan, saudara diberikan kepercayaan, bagaimana kita harus mengelola, bagaimana kita harus mengerjakannya, bagaimana kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan telah memberikan iman percaya kepada kita. Bagaimana kita bisa, apakah kita mengerjakannya? Firman Tuhan katanya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apakah kita sudah mengerjakan itu? Ya, kita harus bertanggung jawab. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya dipilih ya, menjadi dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus. Ini berkat. Dan menjadi imamat yang rajani ya. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan. Ini tujuan Tuhan. Diberkati untuk memberkati banyak bangsa. Dunia ini butuh keselamatan. Tidak ada orang yang tidak perlu keselamatan. Setiap orang butuh keselamatan. Dunia ini perlu, bangsa-bangsa ini perlu keselamatan. Nah, kita telah terima berkat itu daripada Tuhan ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kepada Yesus Kristus. Nah, kita harus mau menjadi berkat, memberitakan perbuatan melalui hidup kita, melalui apa yang boleh kita terima. Jika Tuhan percayakan kita menjadi orang yang diberkati dengan kekayaan ya, dengan kemewahan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat dengan apa yang Tuhan percayakan? Saya katakan bahwa berkat itu kepercayaan. Berkat itu adalah tanggung jawab.
Jadi ada yang harus kita nikmati, juga harus ada juga yang harus kita berikan bagi orang. Bukan berarti kita tidak menikmati berkat Tuhan. Dikatakan tadi ada berkat Tuhan, katakan menjadi orang yang termasyur, terhormat. Tapi Bapak Abraham, terpuji nama Tuhan. Ketika kita melakukan menjadi berkat bagi banyak orang, pasti ada pujian, walaupun kita tidak memintanya. Tetapi di situ nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap hidup kita, ya. Bukan kita menjadi orang-orang menjadi batu sandungan, namun kehidupan kita secara hidup kita menjadi bangsa yang kudus, tetap hidup di dalam kekudusan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, dan siapakah kita? Di 1 Petrus 2 ayat yang ke 1 Petrus ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya dan saudara ada oleh karena belas kasihan Tuhan. Saya dan saudara diberkati Tuhan oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, patutlah kita harus bersyukur kepada Tuhan melalui pemberian Allah, ya. Melalui berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita, berkat yang tidak bisa diambil, ya, yang tidak bisa lenyap, tidak bisa hancur, tidak bisa dimakan nyengat, yaitu berkat keselamatan itu. Patutlah kita juga boleh tetap mensyukuri, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, mengelola berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan, baik berkat materi, berkat rohani itu boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi keluarga kita, saudara-saudara kita, ya. Jika kita menjadi orang yang pandai, berbagilah kepandaianmu dengan orang lain, ya. Apapun itu bisa kau bagikan, hidup ini menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Biar malam hari ini kebenaran firman Tuhan kita boleh kembali kepada tujuan Allah, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bahwa saudara dan saya dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Biar kita pada malam hari ini boleh meresponi setiap panggilan Tuhan, menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan, dan boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan meluruskan jalan-jalan kami. Mungkin kami salah Tuhan dalam kami memiliki pandangan-pandangan hidup Tuhan, memandang berkat-berkat Tuhan. Namun pada malam hari ini kami boleh melihat berkat yang sejati, berkat yang abadi, yaitu datangnya daripada Tuhan, yaitu Yesus Kristus adalah pemberian Allah. Pengampunan Tuhan Yesus adalah berkat, keselamatan daripada Tuhan adalah berkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memperhitungkan kami yang bukanlah siapa-siapa, kami dahulu yang bukan umat-Mu Tuhan. Namun oleh karena belas kasihan Tuhan, kami Kau jadikan umat-Mu, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan nolong setiap kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Hidup kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Peliharakan roh jiwa tubuh kami Tuhan, boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, sampai rupa Kristus makin nyata dalam hidup kami. Kami menjadi serupa dengan gambaran Engkau, menjadi sempurna Tuhan, seperti yang Engkau inginkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami percaya Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau setia untuk menggenapinya Bapa. Kami percaya Engkau memelihara umat-Mu Bapa. Pemeliharaan Engkau sempurna Tuhan. Kami percaya tubuh jiwa roh kami boleh dipelihara oleh Tuhan secara sempurna. Engkau yang menyediakan apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati dengan limpah. Kiranya penghiburan Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap kami, hingga yang lemah dikuatkan, yang sakit saat ini Tuhan boleh mengalami jamahan Tuhan, kuasa kesembuhan oleh iman percaya kepada Kristus. Yang susah boleh mengalami penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan setiap rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga Tuhan, suami, istri, orang tua, anak-anak kami, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuhan memberkati Tuhan, Kau mencukupkan segala sesuatunya bagi pendidikan anak-anak kami Tuhan, yang membutuhkan berkat pekerjaan Tuhan. Tuhan buka jalan ya Bapa, berkati Tuhan Yesus. Membuka usaha Tuhan juga berkati ya Bapa juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan pekerjaan-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, lewat umat-Mu Tuhan yang telah Kau pilih Tuhan menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu Tuhan. Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga banyak orang mencari Tuhan. Jiwa-jiwa boleh diselamatkan dimanapun kami berada ya Bapa surgawi. Hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, lingkungan kami, tetangga kiri kanan kami boleh keberkatan oleh kehadiran gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati bangsa negeri kami Indonesia, berkat keselamatan, ketentraman, kesejahteraan bagi bangsa negeri kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah di mana kami berada Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Tuhan mampukan Tuhan pemimpin-pemimpin kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang termasyhur, terhormat, dan bermartabat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Namun kiranya Tuhan yang boleh menyempurnakan ibadah kami ya Bapa. Sebentar kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum kami berpisah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Yesus. Engkau yang percaya, Engkau yang mengasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, keluarga, anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang Kau buat menjadi berhasil. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Turunlah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati.